Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Melani Yulaikha absen 25, Putri Setiawati absen 26, Rahma Fatia absen 27, Renisa Nuri Indrianti absen 28, Risma Agustina Pratiwi absen 29, dan Septiana Triastuti absen 30. Di sini kami akan menjelaskan tentang menghitung rasio keuangan rentabilitas dan solvabilitas. Yang pertama, rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba atau keuntungan atau profit yang diperoleh dari modal yang digunakan untuk operasi tersebut atau kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Ada beberapa ukuran rasio rentabilitas yang dipakai, yakni profit margin, gross profit margin, net profit margin, return on investment atau yang disingkat dengan ROI, dan return on asset. Yang pertama yaitu profit margin. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasionya semakin baik, karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi, menurut pendapat Harahap. Dengan rumus sebagai berikut. Profit margin sama dengan laba bersih per penjualan dikali 100%. Yang kedua, gross profit margin. Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. Dengan pengetahuan atas rasio ini dapat mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap atau biaya operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba. Semakin besar rasionya semakin baik, menurut pendapat Harahap. Dengan rumus, gross profit margin sama dengan laba kotor per penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga yaitu net profit margin. Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap 1 rupiah penjualan. Semakin tinggi rasionya semakin baik, karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Dengan rumus sebagai berikut. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak per penjualan bersih dikali 100%. Yang keempat yaitu return on investment, merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau disebut dengan EAT menurut pendapat Sutrisno. Dengan rumus ROI atau Return on Investment sama dengan EAT atau laba bersih setelah pajak per investasi dikali 100%. Yang terakhir yaitu Return on Asset. Rasio ini disebut juga rentabilitas ekonomis, merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau disebut EBIT menurut pendapat Sutrisno. Dengan rumus, return on asset sama dengan EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak per total aktiva dikali 100%. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Perusahaan yang mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya disebut perusahaan yang solvable, sedangkan yang tidak disebut insolvable. Perusahaan yang solvable belum tentu illiquid. Demikian juga yang insolvable belum tentu illiquid. Rasio ini terdiri dari dua macam, yaitu total debt to total asset ratio dan debt to equity ratio. Yang pertama, total debt to total asset ratio. Rasio yang biasa disebut dengan rasio hutang atau debt ratio ini mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva.
Semakin kecil rasionya semakin aman atau solvable. Porsi hutang terhadap aktiva harus lebih kecil, menurut pendapat Harahap. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Debt ratio sama dengan total hutang per total aktiva dikali 100%. Yang kedua yaitu debt to equity ratio. Rasio hutang dengan modal sendiri atau debt to equity ratio adalah imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil rasio ini semakin baik. Maksudnya, semakin kecil porsi hutang terhadap modal semakin aman. Dengan rumus sebagai berikut. Debt to equity ratio sama dengan total hutang per modal dikali 100%. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.